Baik, perkenalkan nama saya Nyoman Wiasana Putra, program studi Teknik Sipil Universitas Mahasiswati akan mempresentasikan analisis pengendalian biaya konstruksi, metode Energy Value Management atau EVM pada proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar. Berikut adalah deskripsi tugas. Salah satu kota yang terdapat di Provinsi Bali, yaitu Denpasar, yang memiliki potensi besar dalam perkembangan mencerdaskan bangsa. Pemerintah kota melakukan pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar sebagai salah satu sekolah yang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah dalam hal pembangunan infrastruktur. Proyek pembangunan SMA Negeri 10 Denpasar berlokasi di Jalan Bypass Merarai nomor 732, Badungan, Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Berdasarkan kontrak yang ada, proyek ini dilaksanakan selama 150 hari kalender dari tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 11 September 2020. Dengan nilai kontrak sebesar 9.567.654.000 rupiah. Pemilik proyek ini adalah Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali. Tinjauan penulis pada proyek ini ialah pada minggu ke-11, tepatnya pada tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan 30 Agustus 2020 dengan progres sebesar 56%. Data yang digunakan yaitu laporan harian, harga satuan sumber daya lapangan, laporan mingguan, RAB, dan time schedule rencana. Dan ada pun rumusan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana cost varian dan time schedule varian. Yang kedua, bagaimana kinerja dari segi waktu dan dari segi biaya. Yang ketiga, berapa waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Dan yang keempat, berapa total waktu dan biaya penyelesaian proyek. Berikut adalah kerangka analisis. Dari data yang dikumpulkan, mendapatkan analisis sumber daya per minggu didapatkan dari laporan harian, harga satuan lapangan didapatkan dari harga satuan, progres realisasi per minggu didapatkan dari laporan mingguan, Delkos didapat dari RAB, progres rencana didapat dari time schedule. Analisis dan pembahasan ACWP didapat dari direct cost ditambah indirect cost, BCWP didapat dari real cost dikali progres realisasi, BCWS didapat dari real cost dikali progres rencana. Itu data CV didapat dari BCWP dikurang ACWP, data CPI didapat dari BCWP dibagi ACWP, data SPI didapat dari BCWP dibagi BCWS, dan data SP didapat dari BCWP dikurangi BCWS. Data ETC didapat dari nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi CPI, data ETS didapat dari sisa waktu dibagi SPI, data EAC didapat dari ACWP ditambah nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi SPI dikali CPI, dan data EAS didapat dari waktu yang telah diselesaikan ditambah ETS. Dari data tersebut didapatkan hasil CV dan SP, SPI dan CPI, ES, ETS, ETC, EAS, dan EAC, dan dilakukan interpretasi, dan mendapatkan kesimpulan dan selesai. Berikut adalah teknik analisis data. Data dari laporan harian dianalisis melalui rekapitulasi sumber daya manusia, material, dan alat per minggu, didapatkan hasil cost varian dan schedule varian, dan seterusnya. Rumusan masalah kedua, yaitu data ACWP dan BCWP menghitung cost performance index untuk mengetahui kinerja proyek dari segi biaya dengan menggunakan rumus CPI sama dengan BCWP dibagi ACWP, dan didapatkan hasil kinerja proyek dari segi waktu SPI dan dari segi biaya CPI. Rumusan masalah BCWP dan BCWS menghitung schedule performance index untuk mengetahui kinerja proyek dari segi waktu dengan menggunakan rumus SPI sama dengan BCWP dibagi BCWS, dan dapat kinerja proyek dari segi waktu SPI dan dari segi biaya CPI. Rumusan masalah ketiga yaitu RAB
data dari RAB, BCWP, CPI, dan time schedule. Menganalisis estimasi biaya proyek didapat dari menghitung estimasi temporary cost dengan rumus ETC dengan WAC dikurangi BCWP. Dan didapatkan hasil waktu ETS dan biaya ETC yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek. Masalah keempat yaitu RAB, menganalisis perkiraan biaya total untuk penyelesaian proyek didapat dari menghitung estimate all cost dengan rumus EAC dengan ACWP plus nilai kontrak dikurangi BCWP dibagi CPI dikali SPI. Didapatkan total waktu WAS dan biaya EAC penyelesaian proyek. Berikut adalah rekap analisis ACWP, BCWP, dan BCWS. Dan berikut rekap analisis SV, CV, SPI, CPI, ETS, ETC, EAS, dan EAC. Dari semua data tersebut didapatkan hasil interpretasi yaitu schedule varian. Nilai schedule varian paling kecil adalah minus 33.620 juta pada minggu kelima, sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu kedua dengan nilai 162 juta. Cost varian. Nilai cost varian paling rendah adalah minus 99.997.000 pada minggu ke-7, sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu ke-11 dengan nilai 27.534.000. Schedule Performance Index. Pada nilai SPI per minggu, nilai terkecil didapatkan pada minggu kelima yaitu 0,89, sedangkan nilai SPI terbesar didapatkan dari minggu kedua yaitu 3,87. Cost Performance Index. Pada analisis CPI per minggu, nilai terkecil didapatkan pada minggu ke-7 yaitu 0,85, sedangkan nilai CPI terbesar didapatkan di minggu ke-11 yaitu 1,03. Estimate Temporary Schedule. Waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian yaitu 7 minggu. Proyek ini mengalami kemajuan 4 minggu dari waktu yang tersisa yaitu 11 minggu. Estimate Temporary Cost. Biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan yaitu sebesar 3M846.160.000. Estimate All Schedule. Jika dalam pelaksanaan selanjutnya proyek mengalami kemajuan, maka estimasi penyelesaian proyek menjadi 7 minggu lebih cepat dari rencana. Estimate All Cost. Data untuk mendapatkan EAC ini berdasarkan real cost tidak termasuk PPN 10%. ACWP, BCWP, CPI, dan SPI. Setelah melakukan analisis, nilai yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek ini adalah 8M, Rp31.548.000, tidak termasuk PPN, yang sebesar 10%. Baik, dari hasil analisis tersebut didapatkan dan interpretasi tersebut didapatkan kesimpulan berdasarkan analisa yang telah dilakukan, maka hal-hal yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah yang pertama, schedule varian. Pada analisis per minggu didapatkan data nilai paling kecil adalah minus 33.620.000 pada minggu kelima, sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu kedua dengan nilai 162. Yang kedua, cost varian. Pada analisis per minggu didapatkan data nilai paling rendah yaitu minus 99.967 pada minggu ke-7, sedangkan nilai paling besar didapatkan pada minggu ke-11 dengan nilai 27 juta. Schedule Performance Index. Pada analisis SPI per minggu, nilai terkecil didapatkan pada minggu kelima yaitu 0,89. Nilai SPI terbesar didapatkan di minggu kedua yaitu 3,87. Cost Performance Index. Pada analisis CPI per minggu, nilai terkecil didapatkan pada minggu ke-7 yaitu 0,85. Nilai CPI terbesar didapatkan pada di minggu ke-11 yaitu 1,03. ETS. Yang kelima, ETS. Dilakukan analisis mendapatkan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian yaitu 7 minggu. ETC. Yang keenam, ETC merupakan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian sisa pekerjaan. Oleh sebab itu,
Setelah dilakukan analisis, mendapatkan biaya yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek yaitu sebesar 3.846.160.000. Yang ketujuh EAS, waktu total penyelesaian proyek berdasarkan evaluasi minggu ke-11 adalah 18 minggu. Dan yang ke-8 EAC, biaya total ini didapatkan dari evaluasi progres pada minggu ke-11. Rencana melakukan analisis nilai yang dibutuhkan untuk penyelesaian proyek adalah 8.031.548.000, tidak termasuk PPN. Saran yang dapat saya sampaikan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama, dalam mengatasi permasalahan keterlambatan dalam suatu proyek, harus dilakukan percepatan pekerjaan, antara lain dengan cara menambah jam kerja, menambah jumlah tenaga kerja, dan alat yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan. Yang kedua, untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal, dalam penelitian menggunakan metode Earned Value Management ini perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penyampaian, saya mohon maaf. Baik, terima kasih.